Halo Power Rangers, kembali lagi di Podcastnya Forum Anak. Nah, di podcast kali ini Winda ditemenin sama dua teman Winda nih. Pasti teman-teman di sini belum kenal kan sama dua rekan kita kali ini. Silakan perkenalan diri. Oke, halo teman-teman, nama aku Sandi Ariza Putra dan umurku 19 tahun. Halo teman-teman, nama aku Fahim Nabi Kurniawan, biasa dipanggil Fahim, umur aku 14 tahun. Halo Bang Sandi dan Fahim. Halo Kak Winda. Terima kasih ya sudah datang di podcast pada kali ini. Siap. Nah, tema podcast kali ini teman-teman belum tahu ya pasti ya. Belum tahu Kak. Nah, tema podcast kali ini kita akan membahas dengan tema yang sering kita dengar dan pastinya juga familiar untuk teman-teman, yaitu apa? Yaitu perubahan akibat perkembangan zaman. Wih. Yeay. Oke, pertama-tama nih Winda mau tanya sama Bang Sandi dan juga Fahim. Sudut pandang kalian tentang perkembangan zaman di saat ini tuh bagaimana sih? Kalau menurut Sandi, sudut pandang terhadap perkembangan zaman sekarang sih menurut Sandi balance ya. Karena pengalaman Sandi pribadi di zaman Sandi itu masih sempat mengenal kayak permainan tradisional. Itu untuk supaya secara lingkup perkembangan Sandi ya, jadi masih mengenal permainan tradisional. Jadi pas mengikuti perkembangan zaman sekarang, jadi tidak kaget gitu. Ya tetap positif sih, cuman beda banget dengan zaman dulu gitu, yang masih interaksi antara satu sama lain itu lebih erat kalau di zaman dulu dibanding zaman sekarang yang hanya lewat sosmed gitu. Benar. Oke. Oke, kalau dari Fahim gimana? Kalau dari Fahim berbanding terbalik sama Bang Sandi, di zaman Bang Sandi itu lebih ke tradisional ya Bang. Iya. Nah, kalau dari zaman Fahim ini lebih modern, jadi itu banyak anak-anak atau teman-teman tuh main HP lagi. Jadi kalau menurut Fahim tuh sudut pandang Fahim berbanding terbalik sama sudut pandangnya Bang Sandi. Kalau Bang Sandi tuh kayak zamannya lebih tradisional gitu ya. Kalau di zaman Fahim nih zamannya lebih modern. Jadi tuh banyak anak-anak atau teman-teman kita nih yang kayak misalnya main media sosial atau main handphone. Oke, jadi berarti kalau dari Bang Sandi itu di zaman Bang Sandi lebih banyak yang tradisional ya, belum semodern sekarang. Sedangkan kalau di zaman Fahim itu benar-benar dari awal juga udah benar-benar modern. Nah, kan sudah terlihat jelas nih perbandingan serta perbedaan dari perkembangan zaman di antara kalian berdua. Nah, menurut kalian apa sih penyebab perbedaan zaman di antara kalian berdua itu? Kalau menurutku penyebab perbedaan di zaman kami berdua yaitu perkembangan teknologi sih. Itu tergantung di mana kita menyikapinya lagi. Maksudnya yang tradisional tuh interaksinya lebih erat dibandingkan zaman sekarang gitu. Interaksi satu sama lain tuh ketemunya gitu deh, lebih berasa gitu. Oke, kalau dari Fahim gimana nih? Kalau dari Fahim tuh lebih kayak modern gitu. Kalau misalnya dari zaman Bang Sandi tuh kalau misalnya interaksi juga kan susah kan, nggak bisa lewat HP atau segala macam tuh. Kalau dari zaman Fahim tuh bisa kita media sosial gitu. Oke, jadi maksud kalian berdua nih penyebab perbedaan zaman di antara kalian, kalau dari Bang Sandi itu mungkin karena kemajuan teknologi ya, dan dari Fahim juga seperti itu. Nah, jadi kan di setiap hal itu pasti ada dampaknya ya, dan pastinya ada dampak negatif dan juga positif. Menurut kalian berdua nih, dampak negatif serta positif dari perkembangan zaman itu apa sih? Kalau menurut aku dampak negatif atau positifnya perkembangan zaman di zaman aku ya, kalau berarti kita bisa ke poin negatifnya dulu. Kalau negatifnya dulu, bukan negatif sih, lebih ke minus. Kalau dulu tuh mungkin terbatasnya informasi ya, tapi kalau dengan adanya sekarang perkembangan teknologi, explore hal lain tuh jadi luas gitu. Kita pengen tahu apa-apa bisa lewat sosmed. Tapi dari perkembangan sosmed itu juga bisa membawa dampak negatif kalau kita tidak bisa memilah dengan baik dalam mencari informasi gitu. Oke, kalau dari Fahim? Kalau menurut di zaman Fahim ini nih banyak anak-anak di media sosial main yang namanya RP. Apaan tuh RP itu? Fahim juga kurang tahu sih Kak, role player itu apa Kak. Oke, jadi mungkin kalau menurut pengetahuan aku tuh role player itu pastinya anak-anak yang berperan jadi orang dewasa ya, yang sepertinya yang banyak aku lihat. Kayak mungkin mereka masih umur 8 tahunan, tapi mereka memperani orang dewasa yang mungkin usianya udah 20 tahun lebih, dan mereka seolah-olah
mempunyai keluarga di dalam situ. Kayak mereka berperan sebagai orang yang sudah menikah, kayak yang kita tahu ya, yang lagi viral-viralnya kayak udah berkeluarga lah. Padahal mereka sendiri tuh masih anak kecil. Seperti itulah contoh role player. Jadi poinnya tuh kayak mereka tuh jadi berperan jadi orang lain gitu ya, Iya, Kak? benar. Oh iya ya. Oke. Nah, di role player itu ada juga yang menyalahgunakannya. Misalnya tuh menyebarkan foto-foto yang tidak harus disebarkan. Positif dari aku, kita juga bisa lebih gampang untuk mencari informasi-informasi yang kita tidak ketahui di lingkungan kita. Oke, jadi ini aku dengar-dengar dari Pahim dan juga Bang Sandi, kalian ini banyak melihat dampak negatif itu dari ini ya, sosial media. Nah, kalian pernah nggak sih melihat langsung atau bahkan kalian sendiri yang menjadi korban dari perkembangan zaman di saat ini? Nah, kalau aku sih alhamdulillah nggak pernah ya menjadi korban, tapi pernah melihat korban dari perkembangan zaman. Contohnya tetanggaku, dia tuh punya anak, ibu-ibu punya anak, cuman dia kan tantrum nih, nangis, bingung ibu tuh menghadapi anaknya gimana. Ujung-ujung dikasih lah nih HP gitu kan, dikasih HP tapi tanpa batas waktu gitu, dibiarkan aja gitu. Ujung-ujungnya anaknya kecanduan HP gitu, setiap nangis tuh selalu mencari HP gitu. Nah, jadi ujung-ujungnya kecanduan gitu. Nah, itu sih. Berarti kecanduan sama Kecanduan HP ya, HP, Bang? ya. Oke. Kalau dari Pahim? Kalau melihat langsung sih aku pernah melihat sahabat aku sendiri menjadi korban dari RP. Oke, berarti kalau Bang Sandi tadi pernah lihat tetangga ya Bang, Iya. dan juga Pahim nih pernah lihat sahabatnya sendiri. Nah, dari kalian berdua nih, kalian bolehlah memberikan kata-kata himbauan untuk teman-teman tentang perkembangan zaman saat ini. Apa nih kata-kata dari kalian? Oke, kalau kata-kata dari Sandi teruntuknya untuk diri kita sendiri semua ya guys, berbijaklah dalam menggunakan media sosial, karena media sosial sekarang tuh kalau kita salah manfaatkan bahaya ya, bisa jadi bom waktu untuk diri sendiri. Jangan pernah kayak menggunakan untuk hal yang menyimpang itu. Kalau bisa gunakan baik-baik, dan untuk diri sendiri juga screen time-nya dikurang-kurang, dibatasi waktu untuk bersosmednya, lebih berinteraksi dengan orang-orang. Habis itu yang untuk poin anak tadi tuh ya, poin untuk anak tadi dibutuhkan sangat peran orang tua dalam mendidik anak-anaknya, mengenalkan teknologi sesuai usianya dan sesuai waktunya gitu sih. Oke, Pahim bagaimana? Kalau kata-kata dari aku, lebih berhati-hati untuk main media sosial, karena tuh jejak media sosial tuh susah dihilang. Oke, benar sekali ya. Kata-kata dari kalian mungkin bakalan sangat-sangat harus didengar untuk teman-teman yang di luar sana. Nah, sudah tidak terasa ya, ternyata podcast kita kali ini sudah berakhir. Sangat tidak berasa ya teman-teman ya. Iya Kak, betul sekali. Ya, terima kasih juga untuk kalian berdua, benar-benar hebat. Terima kasih ya teman-teman. Untuk tema podcast selanjutnya jangan lupa komen di bawah ya. Dadah. Dah.